Halo Sobat Haluan Indonesia. Kita sering mendengar istilah mudah terbakar dan mudah meledak, tetapi apa sebenarnya arti dari istilah-istilah ini? Meskipun keduanya melibatkan pelepasan energi, proses dan akibatnya sangat berbeda. Bayangkan api unggun yang berderak kayu yang terbakar menghasilkan panas dan cahaya. Sekarang bayangkan dinamit yang meledak-ledakan dahsyat yang menghasilkan energi dalam sekejap, menciptakan gelombang kejut yang kuat. Perbedaan utama terletak pada kecepatan reaksi. Pembakaran, seperti dalam kasus api, adalah proses yang relatif lambat yang melibatkan reaksi kimia antara suatu zat dan oksidator, biasanya oksigen. Reaksi ini melepaskan energi dalam bentuk panas dan cahaya, tetapi terjadi secara bertahap. Di sisi lain, ledakan adalah proses yang jauh lebih cepat dan keras, yang ditandai dengan pelepasan energi yang hampir seketika. Energi ini menghasilkan ekspansi volume yang cepat, menciptakan gelombang kejut yang dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan. Mudah terbakar versus mudah meledak. Memahami perbedaannya. Mudah terbakar mengacu pada kemampuan suatu zat untuk terbakar dengan mudah, melepaskan panas dan cahaya. Bahan mudah terbakar biasanya bereaksi dengan oksigen di udara untuk menghasilkan api. Contoh umum termasuk bensin, kayu, kertas, dan propana. Kecepatan pembakaran dapat bervariasi tergantung pada sifat bahan bakar dan ketersediaan oksigen. Mudah meledak, di sisi lain, menggambarkan kemampuan suatu zat untuk mengalami ekspansi volume yang cepat dan keras, menghasilkan ledakan. Bahan mudah meledak mengandung sejumlah besar energi yang tersimpan yang dapat dilepaskan secara tiba-tiba, menciptakan gelombang kejut. Dinamit, TNT, dan kembang api adalah contoh bahan mudah meledak. Perbedaan utama antara bahan mudah terbakar dan mudah meledak terletak pada kecepatan reaksi dan pelepasan energi. Bahan mudah terbakar pada tingkat yang relatif lambat, memungkinkan pelepasan energi secara bertahap. Bahan mudah meledak, sebaliknya, melepaskan energinya hampir seketika, menghasilkan ledakan yang kuat. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan-bahan ini dengan aman. Di lingkungan di mana terdapat bahan mudah terbakar atau mudah meledak, sangat penting untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan untuk mencegah kecelakaan. Produk explosion proof dirancang khusus untuk mencegah penyalaan dan penyebaran api atau ledakan di lingkungan berbahaya. Produk ini memainkan peran penting dalam melindungi kehidupan manusia, properti, dan lingkungan. Mereka dirancang untuk menahan panas, tekanan, dan percikan api yang dihasilkan oleh ledakan, mencegah penyebaran api atau ledakan. Misalnya, peralatan listrik explosion proof dirancang untuk mencegah percikan api internal menyulut atmosfer yang mudah meledak. Penggunaan produk explosion proof diatur oleh standar dan peraturan keselamatan yang ketat. Standar ini memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan keselamatan tertentu dan cocok untuk digunakan di lingkungan berbahaya. Dengan menggunakan produk explosion proof, industri dapat mengurangi risiko kecelakaan dan menciptakan tempat kerja yang lebih aman bagi karyawan mereka. Menangani bahan mudah terbakar dan mudah meledak memerlukan perhatian ekstrem terhadap detail dan kepatuhan ketat terhadap protokol keselamatan. Kesadaran akan potensi bahaya dan tindakan pencegahan yang diperlukan sangat penting untuk mencegah kecelakaan. Selalu konsultasikan lembar data keselamatan bahan untuk bahan spesifik yang Anda tangani. Saat bekerja di lingkungan berbahaya, kenakan alat pelindung diri dalam APD yang sesuai, seperti kacamata pengaman, sarung tangan, dan pakaian pelindung. APD bertindak sebagai penghalang antara Anda dan potensi bahaya, mengurangi risiko cedera. Selain itu, pastikan area kerja berventilasi baik untuk mencegah penumpukan asap atau gas yang mudah terbakar. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Periksa peralatan secara teratur untuk tanda-tanda kausan atau kerusakan, dan segera laporkan potensi bahaya. Dengan memprioritaskan keselamatan dan mengikuti protokol yang benar, kita dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua orang.